Korintus 8 itu cuma sampai 13, maka ada 14. Ketahuan nggak pernah baca kitabnya. Iya. Begini, sama seperti jadi murid-murid itu menjadi satu. Sama seperti anak dengan Allah itu menjadi anak dan Bapa itu satu. Iya. Terus? Jadi bukan berarti bahwa murid-murid itu melebur dengan anak dan Allah, tetapi murid-murid itu melebur lagi. Enggak, tapi mereka adalah Betul ya, John? Ya, Yesus berdoa itu adalah suatu komunikasi, percakapan. Jadi Yesus berkomunikasi kepada siapa, John? Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Ya, berarti Yesus berkomunikasi dengan dirinya sendiri, John. Ya, betul. Apakah Yesus waras? Gila, kata keluarganya gila. Kau mau menganggap dia jabatannya sebagai Tuhan. Terus Oke. Jadi Yesus manusia menjabat sebagai Tuhan waktu dia berdoa, betul? Iya, betul. Oke. Yesus manusia ini menjabat sebagai Tuhan berdoa kepada siapa, John? Kepada Roh Allah Bapa yang ada di dalam dirinya. Jadi Yesus sebagai manusia menjabat sebagai Tuhan berdoa kepada Bapa yang ada dalam diri Yesus. Betul. Bahasa Indonesia itu ya, John. Bagus ya bahasa Indonesianya ya. Betul, ya. Bagus banget bahasa Indonesianya tuh. Terus Kira-kira waktu Bunda Maria berdoanya kepada siapa, John? kepada Roh Allah. Yang ada dalam diri anaknya. Iya, betul. Kalian itu maunya yang jelas-jelas nyata, yang logika, yang masuk akal. Sedangkan dia itu dijadikan aja tanpa proses bisa masuk. Bagaimana cara masuknya dia itu ke dalam perut Maria? Karena Roh Allah itu kan tidak terikat waktu, ruang, dan dimensi. Oh, berarti dia keluar dulu, nggak boleh ikut gitu. Nggak juga, suka-suka dia. Oh, suka-suka dia. Ini belum bisa karena manusia belum diberi Kita izin pakai karena dalil. Allah. Loh, nggak bisa dong dipaksa. Nggak semua jawaban itu adalah yes or no. Nggak bisa dong Iya, kamu maksud memaksa orang lain saya menjawab di dunia sesuai ini dengan tidak kamu. bisa dilihat, kan harus ada dalilnya gitu loh. Lah, buktinya bahwa Laisa dia- Kamitslihi Syai'un itu Apa itu? tidak ada setara dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Iya, Kalau seandainya ada yang beda sama dengan Allah dan bisa dilihat, maka berarti Beda, Allah Bu itu Rifa. tidak lihat. Loh, kok beda? Bukan dilihat itu, Bu Ripa, artinya yang tidak Itu setara, tidak ada selevel. istilahnya nabi orangnya lebih Beda dari dengan aku, orang tidak yang bisa lebih dari dilihat. Kores, orang yang lebih dari Ustadz Wafi, orang yang lebih dari siapapun Loh. pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tidak ada nas seperti itu. Bahkan Makanya Allah aku bilang, katakan tidak dalilnya ada yang mana? setara dengan Allah. Loh, laisa Dalilnya kamitslihi mana? syai'un. Dalilnya bukan dalil itu. Laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah, kalau kamu nolak ya mau gimana lagi, masa mau jadi dipaksain? nggak kelihatan ya orang-orangnya. Tunggu bentar. Iya, masa mau dipaksain? Kamu harus ngikutin aku ngikutin cara berpikir kamu, ya nggak mungkin dong. Di dalam Alkitab itu ada bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Nah, itu kayak gitu. Iya, Nah, Tuhan ada kamu dalilnya. muncul, lahir dia ke dunia, jadi Iya. manusia. Ada di Yasin itu, di Yasin. Di Tunggu deh, Al-Quran jawabannya itu bentar. mana Tuhan tidak bisa dilihat Dia itu? di surah Yasin ya. Oh, ayat banyak berapa? banget Loh, kamu tuh bohong tau nggak, hipokrit tau nggak? Kamu bilang Tuhan nggak bisa dilihat, lah Tuhan kamu nujul ke dunia. Ya, boleh, Makanya nggak ada yang melihat Tuhan kok. Nggak bisa di ini ya. Faktanya nggak ada yang Minta melihat dalil Tuhan. apa kamu, John Peter? Tuhan bisa Ru'yatullah. dilihat atau tidak? Ustadz Wafi, ru'yatullah. Tuhan bisa dilihat atau tidak? Bisa kan? Wah, bisa kan? Gitulah. Tentang Enak itu. dengarnya. Jelasin Bisa. ru'yatullah aja, Ustadz Wafi. Bisa. Tuhan bisa dilihat, itu di ayat Al-Quran kan ada itu. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya mereka melihat gitu. Iya. Aduh, kok jadi Tapi gini ya? kan Tuhan kamu. Jadi Tuhan bisa dilihat, Bu Ripa. Ya bisa, tapi di surga bukan di dunia. Di dunia emang Iya, pernah Allah mengenampakkan dirinya. Pokoknya ada ayat Tuhan bisa dilihat, Bu Ripa. Iya, di surga kan aku udah bilang itu. Di surga Iya. kami akan melihat Nah, Allah, sekarang kalau Allah izinkan. nah, aku masuk di sini ya. Nah, coba sekarang, apakah ada perkataan Bapak bisa dilihat? Kenapa? Aku kena skak. Kenapa? Ada nggak perkataan bahwa Bapak bisa dilihat? Bapak itu kan roh. Jadi Ada nggak Bapak bisa dilihat?
dijelasin, kau motong. Ini sama kamu juga. yang punya Pertanyaannya lapak. soal ada dan Yang punya tidak, lapak bukan itu. soal esai. Dijawab ada enggak Bapak bisa Iya, yang dilihat. punya lapak itu denger aja orang aku dengan Ibu Ripa Iya, ini gua ngomong pada bertanya, itu. my brethren. Baru nanti next topik kalau lu udah menjawab. Atau kita berdua aja lah. Kamu Enggak dijawab dulu. Karena ilmu Jangan kamu nggak memperlama ada. eksekusi mengenai kekurangan lu dalam menghafal biblos lu. Bapak bisa dilihat atau enggak? Sudah saya bilang roh tidak bisa terlihat, Otong. Nah, kalau gitu Bapak lu cupu kalah sama Firman. Karena Firman bisa dilihat. Ya cukup. Nah, kan enak kayak gitu. Sekarang dilanjut topik berikutnya. Jadi Tuhanmu bisa terlihat kan? Tuhan kami Maha Kuasa, bisa dilihat. Tuhan lu bisa dilihat semuanya enggak? Bisa. Coba di Itu- mana Bapak tertulis dilihat? Dalam Bapak. Alkitab. Kau bahas Bapak atau bahas Tuhan? Bapak Tuhan bukan? Di mana Bapak ada di dalam Al-Quran? Iya, Kok gua bawa tanya Al-Quran? Tuhan lu. Kok bawa Al-Quran? Gue tanya Tuhan lu. Kan Nggak ini tuh gampang. soal Tuhan bisa dilihat atau enggak. Gue sekarang bertanya, Bapak lu bisa Kita dilihat ini enggak? Sudah membahas Tuhan bisa dilihat atau tidak, bukan Bapak bisa Dia di dilihat atau tidak. mana? Di mana Pertanyaanmu Tuhan tidak Bapak relevan. bisa dilihat? Tidak relevan pertanyaanmu itu. Karena yang dibahas Dijawab, Tuhan bukan bisa tidak relevan. Pula, John. Bapak bisa dilihat atau enggak? Kalau enggak berarti Bapak lu tidak maha kuasa. Bapak Gitu, akan my bisa brethren. dilihat ketika dia memakai tubuh manusia. Nah, Bapak lu nggak maha kuasa karena butuh perantara untuk dilihat. Betul. Ya udah, kalau betul udah. Ya udah kalau udah. Jadi Nah, lanjut. Yang lain. wujud Tuhanmu seperti apa? Gor, Kalau bisa gor, dilihat. Belum tahu karena nanti kelihatannya di Ah, sorga, hebat dong, kalau bukan nggak di tahu. bumi. Aduh, nggak hebat dong. Wes, kalau belum jawabannya kan nanti kalau di sorga. Sedangkan Bapak lu ketika di sorga tetap nggak kelihatan. Buat Dibilang- apa? tahu. Dibilang mirip oncom, kamu marah Tuhanmu. Iya memang bukan oncom. Bukan lah. Ini Jauh. apa? Karena tidak ada sesuatu Apa yang bisa menyerupai dilihat gitu, dirinya. Apa? Yang tak serupa itu apa? Harusnya gitu Contohkan. pertanyaannya. Ayo, contohkan yang tak serupa itu apa? Itu ada nom-nom. Perah, ada nom-nom Yang itu tak seru, kayaknya Kristen yang deh. yang tak serupa Nom-nom. itu berarti yang maha kuasa. Karena kalau ada yang serupa, maka itu nanti kena di Al-Ankabut Apa? ayat Aulamu 25. Aulamu Apa dibilang? itu Al-Araf seperti ayat 194. Nih gua baca ya. Gua baca Al-Araf 194. Al-Araf 194. Kita mainnya dalil-dalil aja. Bagaimana Tuhan berkata. Iya. Perhatikan Al-Araf 194. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Jadi kalau ada Tuhan yang serupa dengan kamu, itu berhala jatuhnya. Jedar, selamat datang di kebenaran, my bre. Dalam Islam nggak bisa protes, lu nggak bisa protes, nggak boleh protes. Dalam Islam serupa Tuhan- dengan kamu Tuhan yang Bang berhala, Bisa gitu, my bro. berhala itu. Jadi nggak boleh diserupakan itu Tuhan. Nah, Tuhan Bang John bisa dilihat nggak? Bang John? Halo. masa nggak bisa? Oh, bisa dilihat Bisa Tuhan Bang John? ngelihat. Serupa dengan apa? Serupa dengan apa? Waduh. Bahaya ini Bang John nih. Tuhan lu ketika bisa dilihat serupa dengan apa? Malah di mute dijawab. Ayo, dijawab, ayo. Hani Cilebes minta naik, nom-nom Oh. minta naik, Perah. Sebentar. Ya nom-nom itu Kristen deh, Jangan- kayaknya nom-nom. jangan Nom-nom di-mute Kristen dong. deh. Nggak bisa nge-mute gua. Nggak ada fiturnya di gua, nggak tahu kenapa. Kamu bisa nge-mute, Ini ada tahu. ini ada nom-nom. Baik, Bang Handi udah naik. Akhi Audaces gantian dulu ya. Kita akhi nom Islam. Islam. Nanti atuh tunggu bentar. Kita prioritasin dulu yang Bikin Kristen. oten aja. Ya, saya turun dulu, saya mau makan dulu. Siap, selamat makan Ustaz Tafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Andi. Tuh gini kalau kalau Eh. kalau perah turun tuh Ini bahaya nih. bentar. Iya iya. Dang Handi, ini Bang John Saya bilang kira Tuhannya bisa dilihat. Tuhannya bisa kelihatan tapi nggak tahu apa bentuknya, ya kasihan banget. Murid saya nyasar di mari ya. Ada tuh ada orang punya Tuhan tapi belum tahu bentuknya. Jadi bingung Enggak, ya. saya tanya, Dia bilang Bang John, tidak bisa Tuhan Anda bisa tapi dilihat kata nggak? Ustadz Wafi bisa dilihat. Jadi pengakuan Ustadz Wafi, Allah Subhanahu Wa Taala bisa terlihat. Jadi jangan lagi kalian itu kejang-kejang mengatakan tidak terlihat. Iya, itu jabarannya ru'yatullah, itu panjang. Yang saya tanya, Bang John, Tuhannya bisa dilihat atau tidak? Jelas bisa ya. Bentuk Tuhan Pak Jon kalau bisa dilihat bentuknya gimana Pak Jon? Menyerupai seperti manusia lah. Oh jadi Tuhan Anda menyerupai manusia. Nah, Iya betul. Masa Enggak. menyerupai kucing? Jenis kelamin gimana Jon? Ya, jenis kelaminnya ikut saya lah. Laki-laki. Kayak saya, iya. laki-laki berarti. Nah, berarti laki-laki berarti punya segalanya ya Jon ya, laki-lakinya ya. Punya Normal. mobil, punya motor gitu. Enggak, maksud saya di dalam badannya itu normal. Iyalah, kurang lebih seperti itu. Disunat nggak? Ya disunat lah katanya. Buset, siapa yang nyunat Tuhan? Ya jelas lah orang, masa setan. Berarti Tuhanmu nggak kebal, kemakan pisau. Iya betul. Kalau itu yang kebal, kalau yang tadi nggak kebal. Tuhannya nggak Kalau kebal. Subhanahu wa Ta'ala kebal dia. Astagfirullahaladzim. Tahan tikar dia. Tuhannya laki-laki disunat. Iya betul. Bahaya ini. Makanya. Kalau Tuhan bisa dilihat bahaya nih Bang John. Loh, awas loh, itu tadi sudah dikatakan Ustadz Wafi, Tuhan bisa terlihat, jangan lari. Enggak, bukan Tuhan saya, Tuhan Anda. Loh, Karena dalam Ustadz Wafi Alkitab mengatakan tadi Allah Loh. Subhanahu Wa Taala bisa terlihat. Kenapa Anda Audes itu menentang Ustadz Allah itu Wafi? Tuhan kami, bukan Tuhan Anda. Kalau Tuhan Anda itu nggak bisa dilihat. Ustadz Wafi mengatakan Eh, iya, itu Tuhan kami. Berarti Abang menuhankan Allah gitu. Berarti udah mualaf sekarang Bang John. Wafi mengatakan tadi apa? Kau dengar nggak? Iya, itu Allah bukan Tuhanmu. Yang saya tanya, Tuhanmu bisa dilihat atau tidak? Oh, dari dulu udah bisa terlihat, bukan baru sekarang. Waduh. Sedangkan di 1 Timotius 6 ayat 16 apa bunyinya? Ayo. Silakan baca. Nah, Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Mm-mm. Dor. Dor. Kau bingung. Itu jelas Yesus itu Tuhan kami bisa dilihat dari dor. Kalau kau 1 bilang Timotius Tuhan, 6 nomor 16. makanya, 1 kalau Timotius Tuhan 6 nomor 16. Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Iyalah, Ayo. Tuhan itu kan simbol gelar, sama kayak presiden. Apa presiden pernah kamu lihat? Apa bentuk presiden, laki-laki atau perempuan? Tuhan gelar katanya. Kacau ini orang ini benar-benar. Tuhan gelar kata dia. Tuhan itu gelar kata dia. Kacau ya. Tanya, belajar lagi lah kalian itu. Tuhan itu nama, artinya penguasa. Oh Tuhan Gelar, nama. penguasa. Nama gelar, penguasa. Oh. Si Audes menyangka itu nama. Jadi Terus nama itu- Tuhan Pak Jon berapa? Pak Jon, terus nama Tuhan Anda siapa? Siapa? Siapa nama Tuhanmu? Yesua, Masia atau Yesus. Jadi Tuhan Pak Jon namanya Yesus Masia. Ya, Sejak kapan jadi Tuhan itu? sejak kapan? Sejak Loh, kaget dia. Kaget dia. dunia diciptakan. Oh, berarti Yesus yang menciptakan dunia. Betul, Yakin? Belum ada. yakin. Berarti Yesus yang menciptakan manusia juga? Iya, betul. Berarti Yesus yang menciptakan ibunya? Iya, betul. Yesus menciptakan ibunya. Mm-mm. Astagfirullah. Bagaimana mau diskusi kalau begini? Iya. Yakin John? Yakin? Loh, berulang-ulang sudah dengan Yang menentukan John, yang menentukan ini yang ke yang 14 kali yang saya jelasin. yang menentukan John, yang menentukan hidup matinya manusia siapa? Yang menentukan hidup Matinya manusia. Iya.
Yang punya kuasa jelas dialah. Yesus. Berarti yang menentukan hidup matinya Bunda Maria siapa? Yesus juga. Berarti Yesus yang mencabut nyawa ibunya. Ya semuanya kalau mencabut itu bukan tugas Yesus. Yesus nggak pernah mencabut nyawa. Terus yang mematikan Bunda Maria siapa? Yang mematikan Bunda Maria, tidak ada yang mematikan Bunda Maria. Terus mati sendiri gitu? Oh iyalah, setiap manusia itu udah ada takdirnya, bro. Yang menentukan takdirnya siapa? Ya Tuhan lah. Siapa nama Tuhan itu? Yesus lah. Berarti Yesus yang menentukan hidup matinya ibunya. Betul banget. Astagfirullah, ini ajaran apa ini? Aduh, kok bingung kamu? Terus anak durhaka dong karena dia yang bangkit sendiri tapi John. Capek deh. Capek kalian mikirin. Katanya Tuhan nggak bisa bangkit sendiri, John. Kalau masuk akal itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Yesus itu nggak masuk akal itu. Oh, nggak masuk akal. Ya makanya itu John, kok nggak bisa bangkit sendiri John? Gue heran tuh, kenapa nggak bisa bangkit sendiri John? Katanya Tuhan. Bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati itu nggak masuk akal. Jadi nggak bisa bangkit sendiri. Yang nggak tahu cara ngekonternya. Nggak, gua nanya simple John. Kenapa nggak bisa bangkit sendiri John? Katanya Tuhan. Ya, pada bisa bangkit. Nggak berkuasa. Yesus lah. Di mana ditulis? Siapa? Bangkit sendiri. Siapa yang bilang yang bangkitin siapa coba? Bangkit sendiri? Yang bangkitin Yesus siapa coba? Kehidupannya dia sendirilah. Ntar dulu belum kelar tadi kan Pak John mengatakan yang ntar dulu terakhir dari saya yang menentukan hidup matinya manusia kan Yesus. Jawab benar-benar. Iya, ntar dulu. Lu diam dulu. Ya, iya. Jadi bentar dulu, aku mau pergi. Yang menentukan hidup matinya manusia kan Yesus. Terus yang mematikan Yesus siapa di tiang salib? Mematikan Yesus? Iya. Apa Yesus pernah dimatikan? Yesus nggak pernah mati. Waduh, 2 hari. Yesus itu menyerahkan sendiri nyawanya kepada roh. Nyawanya diserahkan kepada siapa? Roh. Diserahkan nyawanya ke roh. Iya. Roh siapa? Ya roh Allah, Bapa. Jadi ada dua Tuhan, Bapa sama Yesus. Waduh, dua Tuhan lagi. Ini dibilang dua Tuhan. Kalau dua Tuhan itu ada dua oknum, berarti ada dua wujud di sana. Yang kelihatan kan satu wujud. Lu jangan sampai John lu ngatakan lagi ada sertiwa ya, serah terima nyawa ya. Awas lu kalau ngomong lagi sertiwa. Yesus itu mengambil dan menyerahkan nyawanya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi dia rela menyerahkan nyawanya. Lu memang itu dia dan Allah itu kan satu, makanya dia menyerahkan dengan roh kapanpun dia mau dan dia diserahkan juga dari roh. Jadi dia diserahkan kepada siapa John? Dia serahkan kepada siapa? Kepada roh karena nyawa itu berasal dari roh. Jadi nyawanya Yesus disimpan dulu di roh, gitu. Nyawa itu datangnya itu dari roh, maka kembali kepada roh. Waktu dalam kubur Yesus kan mati dalam kubur tuh, rohnya di mana? Nyawa atau roh yang kau tanya? Ya, nyawanya atau rohnya deh, dua-duanya. Taruh di mana? Nyawanya itu udah ada kembali kepada roh Allah. Iya, rohnya? Roh Allah bebas, nggak ada batasan. Enggak, waktu dia di dalam kubur, rohnya disimpan di mana? Iya, kembali kepada roh Allah. Oh, jadi disimpan dulu ke Bapak? Iyalah, menyatu dengan Bapak. 3 hari baru diambil lagi? Enggak juga diambil. Kan hidup lagi. Iya, roh Allah yang membuat dia hidup, bukan nyawa. Oh, berarti Tuhan mau dihidupkan lagi? Bukan dihidupkan. Terus diapain? Loh, roh Allah. Ya, jadi makanya kamu bingung karena kamu nggak paham. Kayaknya ada serah terima nyawa John, udah deh. Ya udah lanjut sorry. Sertiwa maksudnya. Yang lain. Ya, ada sertiwa ini. Tapi sebentar lagi saya yakin. John, gua mau nanya nih John. John, gua mau nanya nih John. Silakan.
Yesus itu Allah yang benar atau bukan, John? Yesus. Enggak, gua tanya, Yesus itu sesembahan Allah yang benar apa bukan? Yesus adalah Allah atau sesembahan yang benar-benar. Allah yang benar. Hmm. Yakin? Yakinlah. Di mana ayatnya? Tunjuk dong ayatnya, ntar biar gua bantah juga pakai ayat. Kau minta ayat. Yakin? Yakin. Oh, iya dong, masa pakai ludah? Pakai ayat dong. Ayo Kalau kau tidak yakin, tunjukin. silakan bantah. Di mana ayatnya kalau ada mengatakan ayat Yesus adalah Allah yang benar? mengatakan dia bukan Tuhan, kau tunjukkan aku ayatnya. Oke. Ayo. Saya tanya Allah yang benar. Kores bisa bantu bacain 1 Korintus 8 ayat 6, Kores? Bisa dong. Halo. Apa Bisa. ini Rifa? Ya, apa ini Rifa? Terserah salah satu. Cek. Oke. Nggak ada suara aku memang. 1 Bagi Korintus kita hanya 8 ada ayat satu Allah 6. saja, yaitu Bapa, Cek. dan hanya ada satu Suara Tuhan, aku nggak ada yaitu ini. Yesus. Ada. Akhir Kores ada. Oh, ada. Sip. Oke, sip. Ada Kores. Ada. Oke. Baca Kores. Bacain Kores. Itu dah. 1 Korintus Tadi 8 ayat unik udah 6. tadi. Sini aku bacain. Satu Allah saja yaitu siapa Bapa. Uni? Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kan. Kristus. Tuh kan, Allah cuma Bapa, bukan Yesus. Terus gimana itu? Coba Jadi, dibaca Uni. Yesus bukan Allah yang benar dong. Yohanes 14 ayat 9. Oh, Siapa Bapa itu ya Uni? Coba. Saya pengen tahu Bapa itu siapa. Yohanes 14 Berapa? ayat 9. Yohanes 14:9. Karena dia nanyakan siapa Bapa itu. Tolong dibaca ya Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat Bapa, melihat aku. Asik. Tuh udah. Nah, gimana itu Ben? Itu ada pengakuan Yesus loh. Yesus yang bilang itu Oh loh. gitu. Lihat, Kan di semua diciptakan serupa. Loh, sekarang pertanyaanmu Kan semua diciptakan menanyakan serupa Bapa. di Genesis. Saya kasih tahu Bapak itu Kok lu? siapa. Karena si Saya Filipus tanya. juga bertanya sama kayak kamu. Jadi- dia bertanya Bapak itu siapa. Nah, Oh, Bapak jadi dibaca gini. Yohanes 14 ayat Oh, 9. ya, berarti kamu mau bilang jadi kamu mau bilang bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa itu sendiri. Iyalah, jelas itu. Berarti bukan bapaknya di dalam Oh, Yesus ya, tapi berarti Yesus sudah itu Bapa adalah itu sendiri. Bapa gitu. Tanya baca dulu lu lengkap-lengkap. Panas ya. Yang ada ini, Wanes ini Tidak Wanes. proses. Aku maka dia telah Panas ini panas. Wilhelmus Ribeiro. Ini Ya. Ya. Naikin ini Wilhelmus Ribeiro. Panas ya, beda ini, Bang John. Jadi terbantahkan ya, Oh Ben. iya, bukan Bang John itu. memang nggak Praksis. percaya itu. Oh, belum. Dia bilang mengatakan Trinitas itu doktrin. Iya, kenapa? Wah, Doktrin. berarti waktu Yesus berdoa pada Bapa itu berdoa pada dirinya sendiri dong. Wilhelmus pengen Iya. naik katanya, makanya Udah Unik pada turun. dirinya sendiri Kenapa dong, Unik yang turun? Ada yang mau dijawab ini bingung. Nggak ada, dia nggak ikut naik sih Unik mah. Loh, Gua bisa jawab, gua boleh katanya jawab boleh. Yesus Bapa. Jawab boleh gua. Monggo Kores, monggo. Ya, jadi itu jawabannya di Yohanes 14:12. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayo. Yesusnya ada dua atau ada Yesus dua. dan Bapa berbeda? Ayo di Makanya, orang ini kan nggak tahu apa itu apa. Dia pikir Bapak itu orang yang lebih tua dari Yesus. Dia Enggak, gua pikir Bapa itu tujuan ya. Yesus itu jalan gitu loh intinya. Bapak tujuan lah, nafsir lagi kau Bapak tujuan. Enggak, sebab aku pergi kepada Bapa. Makanya Bapak apa dong? gini loh. Bapak jalan berarti. Makanya Ayo dijawab. kamu belajar Sebab aku dulu. pergi kepada Bapak. Ayo dijawab, ayo. Berarti Yesus Bapa atau bukan? Berarti Ayo. Atau sebab aku pergi kepada Yesus, atau sebab Berarti Yesus Yesus pergi Bapa kepada atau bukan? Yesus. Nggak usah lah berkomentar bro. Belajar Ya, dulu. kalau nggak bisa jawab lagi nggak usah lah lu mencoba berasumsi. Oh, kamu itu asumsi terus. Nggak jelas tuh. Ayo. Ya ada 14:12, ayo. kan gini diambil, tadi ayo. John. Coba dibaca Lu dulu kan bener-bener. bilang. Udah, Yohanes jangan comot-comot. Jangan Siapa baca, namanya? Bang. John jangan comot-comot ayat, John. Ya, Yohanes 14 nomor 12 dijawab, John. Sebab aku pergi kepada Bapak, John. Kalau lu kan bilang, John tadi, Dia akan oh Yesus pergi adalah Bapa itu kepada- sendiri. Lah kok ternyata Kores, iya, berarti Bapa itu Yesus apa bukan?
Makanya kalian itu Halo. tanya dulu Bapak itu siapa. Jawab dong, jawab. Loh, Kalau kalian sudah tahu Bapak itu siapa. kok makanya? Ya udah, kita lihat Bapak siapa di Yohanes 5 nomor Siapa? 36. Di sini dibacakan begini. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku atau diserahkan Yesus kepadaku gitu, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang bahwa Bapa yang mengutus aku. Selamat datang di kebenaran. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya kata Yaki. Gak ada hubungan dari mana? Katanya mau tahu siapa Bapak. Bapak katanya tadi yang mengutus Yesus. Udah kelar. Oh, bukan. Loh kok bukan nih? Itu dibuang aja kalau gitu dari Yohanes ini. Yohanes 5 nomor 36. Jangan tahu basing-basing aja itu. Nggak bisa. Bukan basing-basing. Ini kesaksian Yesus loh. Bapak itu yang mengutus dia. Enggak tahu kau arti Bapak, definisi Bapak itu apa? Coba, Bapak itu apa? Mau tahu definisi Bapak? Mau tahu definisi Bapak? Oke, kita buka 1 Korintus 4 nomor 15. Asik, korek. Asik. Kita kasih paham, Kasih. Pertama kita baca dulu 1 Korintus. Bentar ya, mana 1 Korintus tuh? 1 Korintus 4. Aduh, lama kali lah. Tunggu ya, sama 1 Korintus. 1 Korintus 1. Nah, ini ya. 1 Korintus 4 nomor 15, John, dibaca John. Bapak ya, siapa Bapak ya? Ya, silakan baca. Sebelum 1 Korintus kita lihat dulu di sini. Enggak, ini aja dulu. Mana lagi? Mana kau? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil. Selamat datang di kebenaran. Tahu ternyata bapak itu. Nah, ini siapa? Siapa akulah di sini? Akulah kita baca di 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Jadi bapak itu adalah Paulus. Oh, Paulus. Oh, nah, kalau Paulus. kita ngomong lagi Makanya Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu, berarti aku dan Paulus adalah satu. Tahu Bapak adalah Paulus. Loh, yang disajikan itu data. Bro, data ini yang disajikan. Gimana? Waduh. Makanya kalau nggak ngerti itu bertanya, John. Kalau nggak ngerti itu bertanya, gitu supaya dikasih paham. Menurut Kores adalah Paulus, pantes. Kok menurut Kores? Paulus. Data. Dia menafsirkan di Coba sekarang itu Bapak kita tanya Wilhelm. Paulus. Coba kita baca. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil. Itu. Ayo. Oleh Injil. Jadi Bapak oleh Injil. Jadi semua cerita di dalam Injil yang ada bapaknya itu adalah Paulus. Oh iya, mind blowing. Yesus itu kapan berdoa kepada Paulus gitu ya selama ini ya. Betul ya? Iya. Oh iya. Bapak siapa? Bagus. Iya. Karena kalau Firman bisa menjadi manusia, kenapa Bapak nggak bisa menjadi manusia? Berarti Pak Paulus yang mengutus Yesus ya? Betul sekali. Masuk akal. Siapa yang lebih paham menjelaskan mengenai Yesus daripada Paulus? Siapa gua tanya? Paulus ya. Siapa yang lebih paham Yesus daripada Paulus? Ayo. Siapa? Bro John dulu, terus Wilhelmus ya. Bro John, ayo. Ayo, siapa? Kapan berdoa kepada Bapa, ternyata menurut si Kores dia berdoa kepada Paulus. Cantik. Saya setuju. Anggapi dulu itu pertanyaannya. Memang cantik itu, cantik. Jawab dulu itu pertanyaannya, dijawab dulu. Lagi. Kalau sudah menurut Kores Paulus adalah Bapa. Wilhelm. Bentar John. Sekarang ditanya ke Wilhelm. Ini yang bikin Herdi ngamuk tuh ini. Yang bikin Herdi ngamuk itu ini. Iya, ngamuk itu Herdi. Herdi ngamuk parah dia.
Gantian ke William. William, ini ditanya berdasarkan 1 Korintus 8:6, Yesus itu Allah yang benar atau bukan? Yesus itu Allah yang benar atau bukan menurut kamu? Waduh, kan sudah dijawab tadi. Coba 1 Korintus 8:6 korek. Baca lagi korek. Kalian itu gimana sih? Alhamdulillah. Santai. Ini Wilhelmus dulu nih, Wilhelmus. Sabar. Ayo. Namun bagi kita Ayo, Wil. hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Ya. Tuh, Itu cuma kan? satu, Cuma Bapak Allah yang benar. cuma Bapak, bukan Yesus. Iya. Gimana sih John? Iya, bukan Yesus Allah yang benar. Gimana dong? Itu Wilhelm itu gimana? Salahnya apa? Jangan-jangan nggak pernah baca tuh ayat. Kalau pengen tahu siapa Berarti Bapak Yesus bukan Allah yang benar dong. Baca Yohanes 14 ayat 9. Biar Enggak, tahu. baca 1 Korintus 4 nomor 15 Kok udah. kau yang Emang nggak masalahnya tahu? gimana? Ini kan Tadi udah perkataan Yesus sepakat loh. yang dipakai. Iya, perkataan Yesus yang Perhatikan dipakai. perkataan Yesus ya, perkataannya kita buka Matius 23. Kita buka Matius 23 ya. Kita buka Matius 23 nomor 9 ya. Kita buka ya. Iya, buka lah. Dari tadi bilang Matius 23 nomor 9 berbunyi, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Bapa cuma satu. Ayo. Yang di sorga. Bapa cuma satu, ayo. makanya baca lagi. Biar Yesus di dunia. Beneran. Ayo, gimana Wilhelm? Ayo. Jadi begini, kalau membaca Wilhelm, gimana itu tuh? lihat konteksnya, bro. Ya, muter-muter aja Membaca itu Iya. lihat konteksnya. Ada kok. sepanjang hari. Ada Nggak ada konteksnya. Ya kan comot-comot ayat. Setiap bacaan itu ada konteksnya. Ada Jadi konteksnya. konteksnya berbeda. Konteks apa itu? Nah, Yesus Jelaskan bilang konteksnya apa? Konteks ketika di Matius 23 Yesus bilang apa? Jelasin, Yesus begini ya. jelasin. Begini, Yesus begini. Yesus Iya. mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Bapa dalam Bukan konteks itu Bapa yang konteksnya. dimaksudkan di sini. Sabar, saya jelaskan dulu. Iya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa dengerin adalah orang satu, Bapa ngomong. Kamu itu udah secara- tua tapi secara- otak kurang. Daeng, ini Secara murid baru Daeng konteks. nih, Wilhelmus nih. secara Ayo, konteks, biar secara Daeng aja. konteks, Kita diam ya. makna dari Iya. kata Bapa di situ adalah Allah. Betul, betul. Ya, Ayo Daeng, Lalu kasih apa? Daeng. Ada Murid masalah. baru nih. ketika Paulus mengatakan, sabar, ketika Paulus mengatakan bahwa Dia adalah Bapa, Paulus sendiri ya, di dalam nama Yesus dia adalah Bapa bagi umatnya, itu konteksnya bahwa Paulus di situ konteksnya itu Bapa itu bukan Allah seperti yang disebutkan oleh Yesus. Oh, kalau gitu Bapak Ketika ada Yesus dua mati, ya. berarti. Bukan, konteksnya Nah, berbeda. itu bertentangan dengan Matius 23 nomor 9. Di sini kan dibilang Salah. janganlah Kalian kamu itu menyebut dengarkan dulu siapapun di penjelasan Bapa di orang. bumi Jangan ini suka karena memotong. hanya satu Bapamu. Kalau kalian nggak Semua yaitu antar Dia yang di diskusi, sorga jangan gitu. ajak orang berdiskusi. Ya, Ini nggak jangan bisa ajak orang ke atas dibantah-bantah lagi, my berdiskusi. brethren. Tapi Mau kalian kemana mau lagi omongan kalian? orang. Dengar dulu Gimana bicara kalian? dulu. Saya Terima omong kamu dia dengar. aja. Kamu omong saya omong kamu Gue ini bilang saya orangnya dengar sangat kamu. sholat skriptura. Apa yang tertulis itu yang diimani. Apa yang Iya. tidak tertulis bidat. Kan gitu. Begini, kata Bapa itu di dalam Injil itu maknanya itu ada beberapa makna sesuai dengan konteks. Janganlah kamu konteksnya. menyebut siapapun Konteksnya berbeda. di bumi. Janganlah Jadi ketika kamu Yesus menyebut mengatakan Bapa Bapa, Bapa dimanapun yang di dimaksudkan oleh bumi Yesus ini. itu, Yesus mengatakan Janganlah Bapa yang kamu menyebut Bapa yang siapapun dimaksudkan oleh Bapa Yesus di adalah bumi Allah. ini. Mau ngebantah Dengar omongan dulu Yesus. orang ngomong di komalmu ini, weh. sesuai dengan Kau konteks jangan yang dimaksud itu mentang-mentang Bapa host, itu kau adalah potong-potong orang ngomong. Kalau kau nggak senang, kita aja turunkan Harus aja. harus Kalau Kalau diam kau nggak dong. mau Nggak boleh berdiskusi membantah dengan baik, Yesus. Ayo Diam, Jangan diam, tahu, diam, nggak usah diam, ajak diam. kami ke atas. membaca sesuai diam, dengan John. konteks. Satu-satu Membaca ya, sesuai Iya, dengan konteksnya ngomong nggak itu. boleh Dalam manggil bahasa siapapun Indonesia itu, Bapak di bumi Mentang-mentang ini. kamu bahasa host, kata-kata. kamu ngomel terus. Dengerin dulu orang ngomong. Bukan Kata di dalam- ngomel, Wilhelmus saya gak ngomong kamu nyambung, dengar. mencoba Stop kabur dulu dari kamu ngomong itu. topik. Dari tadi perasaan aku. Kamu Sini, sini, gua maju. Oke. Kan Kamu gitu. udah tadi. Oke. Sini gua Kamu maju udah tadi supaya merocos omong. supaya Ini kan dulu. bersamaan Kau bicara. mesti tahu sopan santun, Sebentar. tahu adab, tahu Diam, etika, Diam, berdiskusi. supaya tidak bersamaan bicara. Wilhelmus. Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Ya, sesuai dengan Jawab aja. konteks ya. Ya, sesuai dengan konteks. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu, Bapa di surga, Bapa yang sesuai dengan konteks yang Yesus maksud Bapa adalah Allah. Sedangkan Oke, di dalam Bapak Paulus, Allah. sedangkan Paulus ketika dia mengatakan bahwa di dalam nama Kristus ya, Dia adalah Bapa ya bagi umatnya, bagi
umat umat Nasrani di Korintus itu ya, atau di mana itu maksud dari Paulus sesuai dengan konteks. Terus? Bapa itu adalah sebagai pengayom umat ya. Terus dirinya Paulus itu sebagai pengayom, sebagai contoh, sebagai baik. orang tua. Begitu. Sebagai pengayom. Sesuai dengan konteks. Ya udah diam, udah. Jadi kalau iya udah diam. Menurut Yesus, Bapak di dalam udah kepanjangan. Menurut Yesus itu bisa memiliki makna banyak ya, selain makna leksikal. Selain dengerin dulu. Udah stop, udah kepanjangan. Bapak itu menurut Yesus adalah Allah. Bapak menurut Paulus adalah pengayom. Pertanyaan, pertanyaan pengayom sama Allah itu beda apa sama? Saya ulang ya. Menurut Yesus, Bapak itu adalah Allah. Menurut Paulus, Bapak itu adalah pengayom. Pertanyaan pengayom sama Allah beda atau sama? Begini, sekarang sebelum pengayom ya. Dijawab saja. Ya, saya ulang lagi nih bahasa Indonesia nih, gua ajarin lu bahasa Indonesia, dengerin baik-baik. Dengerin. Menurut Yesus, Bapak itu adalah Allah. Menurut Paulus, Bapak itu adalah pengayom. Pertanyaan, apakah Allah dan pengayom sama atau beda? Jawab. Ya, jadi begini, sesuai dengan konteks ya. Sekarang Bapak menurut Yesus, Bapak yang dimaksudkan oleh Yesus. Bapak yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Allah. Ya. Jadi menurut Allah Paulus di sini. Sedangkan pada Paulus sesuai dengan konteks ya, di situ Paulus menyatakan bahwa dia sebagai Bapak, sebagai orang tua, sebagai orang tua, makna secara leksikal ya dalam kamus bahasa Indonesia ya. Gitu. Apakah Allah dan orang tua sama apa beda? Ya. Apakah Allah dan orang tua beda atau sama? Ya begini ya. Ketika saya katakan, kenapa sih kamu dijawab? Susah amat. Begini, jadi gini, pertanyaan kamu ini kamu mengarahkan saya untuk menjawab sesuai dengan keinginan kamu. Ini kayak orang menginterogasi kok kamu marah-marah ini selebet. Dengerin sesuai argumentasi kamu, bro. Dengerin dulu, dengerin dulu. Menurut Yesus, Bapak itu adalah Allah. Menurut Yesus, Bapak itu adalah Allah. Menurut Paulus, Bapak itu adalah pengayom atau orang tua. Pertanyaan ini, apakah Allah, pengayom, orang tua ini sama atau berbeda? Jawab. Maksudnya bagaimana pertanyaan kamu ini? Kan Astagfirullahaladzim. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, Bapak itu adalah Allah. Ya. Menurut Paulus, Bapak itu adalah pengayom atau orang tua. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Allah, pengayom dan orang tua ini sama atau berbeda? Maksudnya bagaimana? Allah? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Atau gini, apakah pendapat Yesus dan pendapat Paulus sama atau berbeda? Berbeda. Maksud Bapak dari antara Yesus dengan Paulus itu beda. Oh, beda. Oke. Yang mana yang benar? Ya. Yang mana yang benar? Kalau sesuai dengan konteks masing-masing benar. Masing-masing benar. Oke. Artinya kalau masing-masing benar, apakah Allah dan orang tua sama? Benar sesuai dengan konteksnya. Apakah Allah dan orang tua sama atau beda? Kalau benar dua-duanya. Menurut Paulus, astagfirullahaladzim, nggak dengar bahasa Indonesianya nih. Sesuai dengan konteks. Oke. Tulisannya Bapak dimaksud dengan Yesus, tulisannya sama atau seperti Bapak yang dimaksud? Ya? Dengerin dulu. Tulisan Bapak dan tulisan Bapak dari Yesus, tulisan Bapak Paulus sama atau beda tulisannya? Begini, sekarang saya kasih contoh ke kamu ya. Kalau di dalam sebuah lembaga ya, kalau Bapak itu sabar, ya secara konteks ini, di dalam sebuah lembaga, ya kepalanya itu ya, atau di sekolah lah, guru-guru memanggil kepala sekolahnya itu dengan Bapak, ya. Itu makna secara konteks, ya. Tapi walaupun makna leksikalnya adalah Bapak itu adalah di dalam sesuai dalam kamus. Pakai kata, Bapak pakai kata tidak? Ya, bapaknya pakai K atau tidak?
Jawab dulu, pakai K atau tidak? Menurut John pakai K sama tidak pakai K beda. Menurut Anda pakai K atau tidak pakai K beda atau sama? Menurut saya itu bapak itu kan bapak. Iya, tulisannya itu kan di Biblemu tidak ada K-nya. Hoi, di Biblemu itu Kenapa? tidak ada K-nya di Bapak, tidak ada K-nya. Pertanyaan saya, Bapak pakai K sama Bapak tidak pakai K sama atau beda? Itu sama. Sama. Yakin? Iya. Ya, Yakin. Secara bahasa Indonesia, bapak itu bapak. Menurut John, Bapak pakai K sama tidak pakai K beda loh. Sekarang silakan Anda berdebat dulu, berdebat berdua. Yang mana yang benar, John? Ayo. Masa kesulitan berdebat dengan dia? Ya, John mengatakan Bapak pakai K sama tidak pakai K beda. Menurut Anda sama? Coba nanya dulu tuh sama Bro John. Ayo. Beda kata John, beda. Tanya aja John. Gini, jadi di dalam penulisannya itu begini. Di dalam Gimana John? penulisan, John, lurusin John. Kan sudah jelas, nggak ada huruf K, kan jelas beda. Ya beda, tuh beda bro. Iya. No beda, ayo. Pak Ribeiro, kalau melawan begini dia tidak menjebak-jebak dengan kata-kata. Jadi kita harus cerdas menghadapi. Sabar ya. Saya buka kamus bahasa Indonesia dulu ya. Iya buka dulu. Tabok si John. Buka kamusnya tabok si John. Tabok dia. Hati-hati lo jangan mau ditabok sama teman lu. Iyalah. Wilayah itu diajarin sama John. Teman Nanti kalau kurang jelas, nanti kalau kurang jelas biar Kores tunjukin original teksnya sekalian artinya. Sekarang cari dulu KKBI-nya. Iya. Hati-hati lo John, teman lu sendiri nabok malam ini lo. Kalau pernah ngomong John, Bapak itu tidak pakai K sama Bapak tidak pakai itu beda John. Loh, betul kan John? Beda. Beda. Bawa ini. Tapi teman kamu bilang sama. Loh, itu pendapat dia kan boleh. Ya kalau begitu lu jadi kalau begitu lu diskusi sama dia, samain dulu. Enggak lah, apa yang dia pahami kau tanya lah. Ya gua tanya lu diam ya. Lu diam John. Lu diam. Padahal ini belum kelar nanya itu. Yesus itu Allah yang benar atau bukan, nggak ada yang berani jawab itu sampai sekarang. Padahal jelas tuh 1 Korintus 8:6 itu. Mana sih? Pertama diam dulu. Ini murid kedua nih mau diajarin nih sama Daeng. Ayo. Ya Wilhelmus, Bapak pakai K sama Bapak tidak pakai K beda atau sama? Wilhelmus. Apa sih namanya? Iya, Bapak pakai kamus dia. Ya. Bapak pakai K sama Bapak tidak pakai K sama atau beda, Bro? Kau dengan aku aja lah. John mewek si John. Emosi John, dibenturin emosi. Jangan deh. Ya coba. Wilmus, Bapak pakai K sama Bapak. Diam dulu John. Diam, ini mau dilurusin. Ini memang menyakitkan. Ini memang menyakitkan ini John, menyakitkan. Sebentar ya. Aku aja lah. Wilmus, Bapak pakai K. Kau tanya. Diam dulu. Bapak pakai K sama Bapak tidak pakai K sama atau beda? Sama. Menurut John beda loh. Menurut John beda loh. Iya. Iya. Kalau sudah jawab sama, kenapa lagi? Ya, tapi John mengatakan beda. Iya. Menurut dia beda. Sekarang kau jelaskanlah bedanya. Dia tahu di. Iya, kau yang berbeda kok. Iya sama. Menurut dia sama. Menurut John kan beda. Ya kalau saya beda. Ya, bedanya apa antara Bapak pakai K sama tidak? Buat pertanyaan, kau jelaskanlah dengan Wilmus tuh. Loh kok kan situ yang mengatakan berbeda. Enggak, Wilhelmus saja yang jelasin ke John kalau Bapak itu sama. Sekarang saya mau tanya balik kepada kamu. Saya mau tanya balik dari tadi kamu tanya terus ya. Iya. Jadi menurut kamu dalam bahasa Indonesia itu ada kata Bapak tambah K ataukah tidak ada? Itu namanya dalam bahasa Indonesia, Bapak itu kalau tidak ada K-nya namanya pemerkosaan bahasa Indonesia. Paham? Iya. Paham? Itu namanya LAI memperkosa bahasa Indonesia. Paham? Makanya saya bilang Bapak. Ya makanya LAI setuju nggak? Dengerin dulu. Setuju nggak LAI memperkosa bahasa Indonesia? Jadi begini. Enggak, jawab dulu. Setuju nggak LAI memperkosa bahasa Indonesia? Begini. Ketika LAI. Nggak, jawab dulu.
Jawab dulu. Saya jelaskan dulu. Iya, Apakah silakan. kau harus minta saya jawab ya atau tidak? Ya, oke. Sebelum Iya, saya menjawab ya silakan. atau tidak, maka harus ada penjelasan. Oke. Kamu jangan menghantar saya untuk menjawab sesuai dengan keinginan kamu. Dijawab, bro. Santai. Jadi begini, LAI mereka sengaja meletakkan menggunakan kata bapak dengan bapak, itu mereka sengaja untuk membuat pembeda secara penulisan. Ya. Bedanya apa? Bahwa ketika bapak itu ditujukan kepada Allah, ya, itu tanpa K. Ya, ketika bapak Terus kalau ditujukan untuk manusia sebagai orang tua, ya, itu menggunakan K. Berarti beda dong gitu. Kalau bapak pakai K sama tidak, beda dong kalau gitu. Iya, secara penulisan untuk membuat pembeda supaya bisa dipahami. Tapi ada tadi mengatakan sama loh. Gimana sih? Dari awal Anda mengatakan sama, giliran Anda menjelaskan beda. Gimana sih? Dari awal Anda mengatakan sama, giliran Anda menjelaskan, penjelasan Anda berbeda. Jadi tidak sembarang ditulis itu. Coba Wilhelmus tanya aja dulu sama Henry Celebes tentang Islam. Biar rasa ganti-gantian. Enggak, ini kata Bapak dulu diselesaikan dulu nih. Diselesaikan dulu kata Bapak ini dulu nih. Diam dulu. Diam dulu, John. Belum kelar ini kata Bapak ini, belum kelar. Iya, menurut urusannya. Lu diam dulu ah. Wilmes, yang menurut Anda, John, sebentar John, menurut Anda bro, yang mana sih kata bakunya Bapak pakai K atau Bapak tidak pakai K? Kata bakunya sesuai KBBI, yang mana yang benar? Bapak. Oke, jadi Bapak yang tidak pakai K itu adalah memperkosa bahasa Indonesia ya? Ya bilang aja iya Pak Wilmus biar kecil. Jangan iya bilang iya aja. Udah gua ke toilet dulu. Mau perkosaan belum kelar. Itu jadi benar nggak sih bahwasanya Yesus bukan Allah yang benar menurut 1 Korintus 8:6? Apa? Kan 1 Korintus 8:6 kan satu-satunya Allah yang benar cuman Bapa. Aneh-aneh. Abraham. Ya. Kan 1 Korintus 8:6 kan satu-satunya Allah yang benar cuman Bapa. Berarti Yesus bukan Allah yang benar dong. 1 Korintus 8 ayat 6. Kan satu-satunya Allah yang benar cuman Bapa. Berarti kan Yesus bukan Allah yang benar dong. Aduh, balik lagi ke John. Kan emang dari situ. Kau kan sudah jelaskan tadi. Coba kau lihat Yohanes 14 ayat 9. Siapa Bapak itu? Balik. Jadi kok Bapak itu yang dimana Yesus pergi kepadanya. Sudah saya tanyakan sama saya, jangan kau tanyakan lagi sama orang lain. Berarti saling bertentangan. Yang lain. Ya. Bertentangan di mana? Loh, coba dibaca 1 Korintus 8:6. Itu pertanyaanmu sudah kujawab. Kau kasih pertanyaan yang lain. Bentar John, Anda tanya Wilhelm. Anda tanya Wilhelm dulu. Kan lu udah jawab tadi. Nanti beda-beda pendapat dia. Enggak, tenang, santai, enggak usah kejar. Wilhelm, menurut Enggak, ini posisinya si John enggak mau ada pemahaman Tritunggal dalam menjelaskan Kristen. Santai, sabar. Kalian itu mengarahkan Wilmus nanti dengan menjebak. Kalian ini kan ada yang menjebak. Siapa yang jebak? Kan kita sholat skriptura. Orang-orang yang tidak percaya Alkitab, tapi kalian percaya dengan Alkitab kami untuk kita ini sholat skriptura, John. John tenang aja. Ini cuma pertanyaannya gampang, John. Ke Wilhelm. Kamu santai, tenang aja. Kamu kan tadi udah jawab. Sudah, yang lain lah kau tanya, yang tidak ada hubungan dengan saya tadi. Enggak, aku mau nanya Wilhelm, nggak nanya lo. Jadi ya pertanyaannya ganti. Santai. Lo ngapain? Kok lo takut? Nama sih John, santai John. Iya nih nanyanya ke Wilhelm makanya bukan ke lo. Santai aja John. Kalau Wilhelm masih nanya yang sudah kamu tanyakan, enggak bagus diskusinya. Nanya ke Wilhelm. Nanti kan bisa di-compare John. Gini Wilhelm. Udah Wilhelm jawab aja Wilhelm daripada dipotong John lagi cepetan. Langsung jawab. Tanya balik tentang Muslim. Nah, boleh setelah dijawab. Tenang aja. Setelah dijawab, ayo jawab dulu. 1 Korintus 8:6. Satu-satunya Bapak Allah yang benar adalah Bapa. Berarti Yesus bukan Allah. Halo. Iya, mau dijawab Wilhelm. Berarti Yesus bukan Allah yang benar kan? Kalau menurut 1 Korintus 8:6.
Halo. Jadi begini ya. Halo. Iya, silakan jawabannya gimana? Halo. Menurut 1 Korintus, iya, silakan jawabannya menurut 1 Korintus 86. Gimana? Jadi tadi Pak John jawabnya gimana? Lu kok tanya aneh, tanya lu. Ngapain lu nanya John? Bapak itu dibaca di ayat 14 ayat 9, Yohanes 14 ayat 9. Jawabannya gini, jawaban John simpelnya gini, Wilhelmus. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya. Gitu, Ya. jawabannya mau sama. Ya. Gimana dong? Jadi begini. Ya. Jadi ketika pernyataan di dalam Korintus ya, di dalam kalian ketawa lah. Nanti saya berbahasa kasar, kamu nanti tersinggung. Ya, dengar dulu. Sabar, John, sabar. Kita menertawakan Wilhelmusnya. Pertanyaan-pertanyaan. Sabar. Bukan tertawa karena jawaban, bukan. Tapi Bukan. jadi begini. Ya, kau mood aja lah kalau kau mau ketawa, jangan didengar orang, gak enak. Jadi Gua nih nggak ada bisa nge-mute tuh gimana caranya ya? Host nge-mute tuh gimana caranya ya? di belakang dulu kau kamar mandi. Nggak bisa, Ki, nggak bisa. Nggak bisa Gimana nge-mute ya? Wilhelm gimana? bisa Coba jelasin. Berdasarkan 1 Korintus 8 ayat 6 gimana? Silakan. Tadi kan saya lihat kamu ada pegang Alkitab ya. Tadi ya. Bukain. Coba kamu baca Satu apa? Satu apa, Bang? Satu sayang ibu. Boleh gitu. Satu. Bang John. Tadi dia Ada sendiri Bang ya. Fortun tuh yang siap Ayo. baca, siap bukain. Korintus sampai selesai dia punya Iya. Oh, Buset. Satu sampai perikop. selesai. Terus? Ini poin-poinnya aja, ayo. Iya. Terus menurut kamu gimana? baca dari Wilhelm. awal. Buset. Nggak usah kelamaan baca sampai akhir. Jangan. Waktu Poinnya di mana? Enggak, poinnya di mana, Wilhelm? Wilhelm, poinnya di mana? Silakan Wilhelm, poinnya. Jadi begini. Karena saya tidak pegang Alkitab ya, saya kepinginnya itu kamu membaca itu satu perikop berkaitan dengan pernyataan itu di dalam 1 Korintus itu, di dalam 1 Korintus secara utuh supaya kita memahami maksud dari ayat itu tuh dapat dipahami dengan baik. Tentang Nanti maksud yang lu mau tuh tertulis nggak sih? Gitu loh. Ya. Maksud yang lu mau tuh nanti tertulis nggak sih? Maksudnya? Iya, maksudnya tuh misalnya, oh itu maksudnya Yesus itu ya tetap Tuhan gitu. Nah itu Tekstual tertulis gimana apa enggak? misalnya? Gitu loh, maksudnya Tidak tekstual begini. apa enggak? Di Gitu dalam loh. di dalam 1 Korintus itu kan munculnya ayat itu kan tidak sendiri, pasti dengan ayat-ayat yang lain. Dan satu Ya perikop. coba ada yang membatalkan nggak ketika 1 Korintus 8 nomor 6 itu menyatakan bahwa Bapa yang benar itu Allah yang benar itu hanya Bapa saja. Ada nggak yang membatalkan di ayat-ayat berikutnya? Begini. Ada nggak sih? Coba bacakan dulu. Ya coba kita baca. Siapa tahu ada yang membatalkannya. Lucu juga kalau misalnya terjadi begitu. Dari awal ya. Dari Coba awal. kita baca dari awal. Satu Tentang daging, persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai kepengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Apa hubungannya? Terus tidak mungkin dalam satu perikop hanya 2 ayat atau 3 ayat. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Yang kedua sekarang. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Apa hubungannya? Ya. Terus baca Nggak ada hubungannya. Oke, yang ketiga sekarang. Tetapi orang yang mengasihi Theos, ia dikenal oleh Theos. Apa hubungannya? Terus Nggak ada juga. Oke, yang keempat sekarang. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Gimana bahasanya ini? ya baca Sebab terus. sungguh pun ada yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Apa hubungannya? Ya, coba aja terus. Masih belum ada juga, belum nangkep lu. Aduh.
Tuh, lanjut. Yang ketujuh. Ada lagi nih. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Ada hubungannya? Terus Nggak ada. Oke. Sampai hati Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Apa hubungannya? ya terus Nggak ada juga. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi satu batu sandungan bagi mereka yang lemah. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Apa hubungannya? Masih terus. Oke. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Terus Nggak ada juga. kan nggak ada. Suruh baca seluruh. Oke. Dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu pengetahuanmu. Ada. Nggak ada juga. Lanjut. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Terus Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau daging lagi, supaya aku jangan membawa keselamatan dan kita haruslah menyembah kepadanya. ya sudah di situ. Ya, kesimpulannya Yang tadi itu yang tadi gua baca. Selamat datang di kebenaran. Korintus 8 itu cuma sampai 13, malah ada 14. Ketahuan nggak pernah baca kitabnya. Anjir. Hancur. Yang dibaca oleh Kores itu nggak ada tambahan, nggak ada. Lu percaya tambahan? Yang dibaca lu nggak percaya, yang gua tambah-tambahin lu percaya. Ini mereka Artinya itulah kekurangannya, bro. Kalau kamu jarang baca Bible, mereka ini kalau sama saya nggak makan, Pak. Itu. jangan Itulah nulis, John. kenapa kalian itu beriman kepada sesuatu yang tidak tertulis. Kalian tuh Jadi menginginkan jelas, apa yang ingin kalian dengar saja, itu gitu kan? adalah Makanya ketika gua baca yang indah-indah sesuai dengan keimanan lu ambil, lu telan Jadi mentah-mentah. Korintus Iya itu yang tadi kamu baca itu maksudnya. Udah tahu gua takia. yang berarti yang kamu katakan tadi itu ada. Hanya tidak ada dalam perikop itu ada. Yesus dan Bapa adalah satu. Ada. Yang gua bilang itu tadi Gimana? bahwa kepada dialah bahwa kepada Yesus lah kita harus menyembah itu. Itu ada Yesus itu. Di sendiri mana itu? Sabar. Di mana itu? Yesus Di mana? sendiri mengatakan bahwa ada dia ada Anak dan Bapak adalah Alhamdulillah. Lanjut ya. Aku dan Bapak adalah satu. nggak bisa bedain sama dengan sehakikat. Satu itu sehakikat maksudnya. Oh, berarti Yesus bukan Bapa dong, berarti. Nah, gini ya, kita lihat Yohanes 17:11 gua baca nih. Yohanes 17:11 gua baca. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Murid-murid Yesus adalah Bapa. Lu mesti terima atau enggak? Waduh, gila. Jadi 15 dong. 15 nih, bukan 3 lagi. Enggak, dijelasin dulu. Di situ artinya murid-murid juga satu dengan Bapak. kan. Jadi murid adalah Bapak, betul? Nih. Yes. Mereka menjadi satu sama seperti kita. Iya. Begini, sama seperti jadi murid-murid itu menjadi satu. Sama seperti anak dengan Allah itu menjadi anak dan Bapa itu satu. Iya. Terus? Jadi bukan berarti bahwa murid-murid itu melebur dengan anak dan Allah, tetapi murid-murid itu melebur Ngeles lagi. Enggak, tapi mereka adalah Bapa, sama seperti Bapak. Di dalam, ada di dalam. Mereka ada di dalam kita. Gimana coba? Ayo. Nih. Ada ambil gitu. Ada di dalam. Oh, gitu lah situ. Ayo, mereka ada di dalam kita. Orang ini Iya. Yohanes 17:21 sampai 22 dibaca.
supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau. Terus sama seperti engkau? Sama seperti engkau, ya Bapak. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapak. Coba mari saya baca sendiri ya. Yohanes berapa tuh? 17:21 sampai 22 dibaca. Ini loh, ini saya downcamnya ini. Mana? 17 21 sampai 22. baik. Ahli Biblos nih. Yang menemukan tauhid dalam Biblos tuh kita, Muslim. Iya. Allah itu Esa, 1 Korintus 8. Hanya jangan comot-comot satu ayat baru 10:30 doang lu baca, lu nggak bahas selanjutnya. Iya, cuma Itu belum dibongkar itu 10:30 dari originalnya. Babak belur. Oh, kacau kalau mau di. Murid juga menyatu dengan Bapa. Artinya murid adalah Bapa. Sebagaimana aku dan Bapa adalah satu. Oh, kalian itu nggak paham maksudnya. Makanya belajar Alkitab. Jangan main. Ada di dalam loh, John. Mereka ada Anggaplah di dalam kami kita nggak paham loh, John. maksud yang kalian inginkan, tapi kami bisa membaca apa yang tertulis. Sedangkan kalian buta. Menjadi satu. Iya, ada di dalam loh, John. Bapak. Di dalam Mereka ada di dalam kita loh, John. aku, di dalam engkau. Agar Iya. mereka juga di dalam kita. Supaya Nah, di dalam kita kan. bahwa engkau yang telah Mereka di dalam dan aku telah memberikan kepada Mandi fakta. supaya mereka kalau menjadi mereka di dalam kita berarti termasuk nyatu kita nggak, John? salah satu. Jadi semua orang-orang yang menjadi pengikut Yesus itu akan menjadi satu dengan Yesus Di dan mana Bapa. tertulis pengikut? Itu udah jelas. Di mana tertulis pengikut? Jangan menyumpalkan kata-kata kepada mulut Siapa Yesus. yang Jangan. bilang murid Yesus itu siapa kalau bukan Jangan menyumpalkan kata-kata kepada mulut Yesus. yang benar. Itu kejahatan keimanan. Ya, baca yang benar itu. Karena di 17 ini adalah perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Coba kau lihat Di perikop manuskrip ayat 17 mana yang- tertulis judul perikop? Itu hanya tambahan LAI saja. Ini LAI. Kau bilang di mana? Yang sekarang kau lihat dulu di Alkitab yang kau percayai palsu itu ada tulisan di atasnya. Lu ngobrol Berikutnya sama adalah siapa doa bilang Yesus. Biblos itu palsu tuh ngobrol sama siapa? Lu ngobrol Sama sama siapa kalian. ngomong Biblos lu palsu? Sama kalian. Kapan gua ngomong Biblos lu palsu kapan? Kapan Perah Istar ngomong Biblos lu palsu tuh kapan? Itu munafik saat ini Belum bilang kenal Perah Istar dia. dengan Biblos. Oh, apa Tapi kabar besok lu? Lu kalian juga bilang munafik, lu tuh Biblos sebenarnya palsu. Islam. Kalian itu Lu tanda munafik ganda. lu sebenarnya. Lu hanya karena Jadi ada masalah kalian dengan itu kawan sesama muslim, lu akhirnya lu mencoba untuk membantah-bantahi Islam. Kalau tahu memang meyakini bahwa itu Lu tidak itu palsu. KTP lu sebenarnya muslim, John, gitu loh. Sebenarnya John, KTP lu jadi- Islam. John, jadi Yesus berdoa ya, John. Yesus berdoa ya, John. Iya, kenapa? Soal framing kayak gitu mah gampang, John. Biarin. Yesus berdoa kepada siapa, John? Kepada Bapak. roh Allah yang ada di dalam dirinya, Bapak. Ya. Oh, Yesus itu berdoa. sebentar, izin dulu. Yesus itu berdoa kepada siapa, John? Cabut. Yesus Wilhelmus kabur. berdoa kepada roh Allah atau Bapa yang ada di dalam dirinya. Jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, dia berkomunikasi karena doa itu artinya komunikasi. Coba betulin dulu bahasa Indonesiamu, John. Saya cari bahasa Indonesia. Jadi Yesus berdoa kepada dalam dirinya sendiri, betul ya, John? Ya, Yesus berdoa itu adalah suatu komunikasi, percakapan. Oke. Jadi Yesus berkomunikasi kepada siapa, John? Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Ya, berarti Yesus berkomunikasi dengan dirinya sendiri, John. Ya, betul. Apakah Yesus waras? Gila, kata keluarganya gila. Kau mau Kata menganggap dia keluarganya gila. terserah. Kalau kata keluarganya Belum kan selesai ada di juga situ. ini. Terserah pandangan. Masuk, Pak De. Masuk, Pak De. Lanjut, Pak De. Nah, ini Jadi berdoa di Assalamualaikum dirinya warahmatullahi sendiri ya, John, wabarakatuh. ya. Satu, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi belum selesai, Kores. Iya. Lanjut terus. Kena 1 Enggak, ini Korintus baru 86 buka lagi muter. jam 9. Aku lupa dikirain tuh kajian tuh sekarang tahu. Makanya aku nggak live dari jam 8. Lupa. Kajian kemarin Makanya Kores telat, nggak Bos. datang. Gimana, John? Soalnya lagi Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kan ulang John. tahun aku. Hahaha. Oh, John, gitu. jadi Lanjut. berdoa pada dirinya sendiri, John. Siapa yang Iya, bicara? John. Jelas saya. Abraham.
Oh, kenapa? Berdoa pada dirinya sendiri gitu berarti dia. Berbicara kepada roh yang ada di dalam dirinya. Ya, betul. Iya, berdoa pada dirinya sendiri kan berarti. Iya, betul. Kan. Berarti ketika berdoa Yesus mukanya ngadep ke dada gitu. Loh, nggak harus menghadap, kan posisi dia mau menghadap kemana suka-suka. Waktu Yesus berdoa, dengerin John. Waktu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yang kau tanya itu jabatan Yesus ya jelas sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, berarti Tuhan berdoa kepada dalam dirinya Tuhan. Loh, Tuhan berdoa ke dalam Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapa itu adalah Allah yang di dalam dirinya. Jadi jangan berarti Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Bapa yang ada dalam diri Yesus, betul? Tuhan Bapa yang mana lagi Tuhan Bapa ini? Kan Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan dalam diri Yesus. Betul ya? Yesus betul nggak? Itu nama dari manusia yang dilahirkan oleh Maria. Saya nggak nanya itu. Tuhan adalah gelar yang disematkan kepada Yesus. Sudah? Waktu Yesus berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yang kau lihat dia sebagai apa? Saya nggak lihat, saya tanya kamu. Loh, dia kita bukan saksi mata, John. Dia bisa sebagai Tuhan. Artinya jika kau tanya hakikatnya ya sebagai manusia. Jika kau tanya jabatannya sebagai Tuhan. Terus? Jadi Yesus manusia menjabat sebagai Tuhan waktu dia berdoa, betul? Iya, betul. Yesus manusia ini menjabat sebagai Tuhan berdoa kepada siapa, John? Kepada Roh Allah Bapa yang ada di dalam dirinya. Jadi Yesus sebagai manusia menjabat sebagai Tuhan berdoa kepada Bapa yang ada dalam diri Yesus. Betul. Bahasa Indonesia itu ya John, bagus ya bahasa Indonesianya ya. Ya. Bagus banget bahasa Indonesianya tuh. Terus? Kira-kira ini masuk akal atau tidak, John? Loh, tergantung kau lah. Imanmu ada enggak? Sekarang waktu Bunda Maria berdoanya kepada siapa, John? Kepada Roh Allah yang ada dalam diri anaknya. Iya, betul. Gimana ceritanya, John? Gua gak bisa bayarin, John. Saat berdoa pada dirinya sendiri, gambarnya seperti apa ya? Muter gini kali ya kepalanya ya, John ya. Tidak beriman itu maka sulit untuk mempercayai. Kayak kalian ini kan, kalian itu maunya yang jelas-jelas nyata, yang logika, yang masuk akal. Sedangkan dia itu dijadikan aja tanpa proses bisa masuk. Bagaimana cara masuknya dia itu ke dalam perut Maria? Masuk ke dalam perut Maria. Iya. Ceritanya gini, John. Kami tiupkan ke dalam farjinya. Gampang itu. John. Jadi waktu Yesus berdoa, entar dulu. Iya, maksudnya badannya tidur. Berarti dia apa? Dengerin dulu. Apakah manusia ini dibangunkan dulu karena Bunda Maria mau berdoa atau berdoa sambil Yesus tidur? Apa nanya Roh Allah? Terus? Artinya Yesus sambil berbaring, Bunda Maria berdoa kepada Yesus yang sedang tidur menuju kepada Bapa di dalam diri Yesus yang tidur, betul? Betul. Kalau itu benar kalimatnya. Nah, kalau Yesus masuk kamar mandi, ya terus kenapa? Bagaimana orang mau berdoa sedangkan Yesus membawa Bapa masuk kamar mandi? Kenapa tidak? Boleh buang air besar lagi misalnya. Karena Roh Allah itu kan tidak terikat waktu, ruang, dan dimensi.
Oh, berarti dia keluar dulu, nggak boleh ikut gitu. Nggak juga, suka-suka dia. Oh, suka-suka dia. Iya. Iya. Keluar dulu dia, keluar dia. Jadi yang paling lucu itu gini, Bang Andi, yang paling lucu itu gini, saat dibaptis di Sungai Jordan, inilah anakku. Jadi Yesus dari atas juga suaranya Yesus, berbentuk merpati juga Yesus. Lu bayangin, pusing nggak pala? Nah lo, pusing. Kalau pakai iman ini, kalau pakai iman juga bisa jadi burger terbang. Waduh, berwarna bisa, pink tidak terlihat. Bisa semua kalau ada iman, yakin saya. Iya kan, cuma kan posisinya gini ya. Apa yang membedakan orang-orang beragama dengan orang-orang pagan itu adalah kami memiliki kitab suci, pedang pegangan kami di sana. Kalau nggak tertulis begitu, kenapa diimani? Kan jadinya lucu, gitu loh, my bre. Jadi itu gampang kalau orang punya iman. Kalau punya iman nggak perlu ada kitab suci, pagan jatuhnya. Loh, berarti bisa. Gini John. Orang John, hidup tanya. saat ini nih harus ada asal usul, nggak tiba-tiba. Semua ini perlu. Kalau gitu jangan dibilang kitab suci, tapi buku biografi. John, berarti Ane boleh nanya, John. Nggak pernah bilang kitab suci, kalian aja yang bilang kitab suci ketika dibakar Utsman terbakar. Oh, jadi iya. api. Apa Biblos? Bukannya Wycliffe juga dibakar Biblosnya? Bukannya Arianus juga dibakar Biblosnya? Ya, Biblos Ayo nggak? Dibakar semua itu orang-orang Kristen yang bertentangan dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Kami hanya mengakui bahwa Biblos itu adalah catatan sejarah, ya. Apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihatkan, dituliskanlah di dalam kitab itu untuk kami pelajari, untuk kami pahami. Bukan kayak Al-Quran yang kalian bilang kitab suci. Ya udah kembali ke topik, Nah, kalau begitu, kalian keimanannya datang dari mana? Datang dari kita membaca, kemudian mendapat hidayah. Oh iya. Yo Padi. Oh pantesan denomnya ada 45.000. Semua orang punya hidayah berbeda-beda. Iya, makanya. Iya, boleh nanya nggak, John? Iya. Katanya jadi di dalam ya. John katanya di dalam ya. Jadi waktu mati itu berarti ikut mati dong. Apa yang mati? Tuhannya kan ada di dalam, Bapak atau Tuhan ada di dalam. Roh itu, roh itu nah, Tuhan tidak ikut mati. Kamu Tuhan ikut lagi dulu. Arti Bapak itu adalah roh. Apa roh bisa mati menurut lo? Jadi Tuhan mati nggak waktu disalib? Lu Tuhan itu jabatan iya, itu nggak bisa mati. Sampai kapan pun jabatan nggak bisa mati. Masa? Bro. Kores bisa ditunjukin nggak Kores di itu Kores? Aduh. 1 Korintus 11 nomor 26. Iya, bener. Bacain dong Kores. Tujuan kekristenan hidup itu adalah untuk memberitakan kematian Tuhan. Tuhan mati, John. Kematian Tuhan, John. Tidak bisa mati karena Tuhan itu simbol. Yang dikatakan di situ adalah Yesus. Yesus yang sebagai Tuhan. Berarti Yesus nggak bisa mati itu adalah berarti Yesusnya hidup, Tuhannya mati gitu loh. Nggak paham banget sih lu. Tuhan itu jabatan. Coba lihat di bahasa Indonesia. Jabatannya mati. 1 Korintus. Nggak bisa mati. Lo di sini kenapa? Kalau gitu Paulus ini nggak ngerti. Harusnya John yang jadi rasul itu. Jadi apostol itu John bukan Paulus. Iya, setuju. Setuju gua ini. Setuju. Para apostolos baru. Dimengerti kalian itu kan hanya mengikuti kemauan kalian saja. Ya John ini selalu berkorintus terus nih John. Ya, kapan berhentinya berkorintus? Kalian berkutat-kutat masih di bumi ini, orang udah mikir ke langit, udah mikiri bagaimana pindah ke Mars. Ya udah kembali ke topik John. Bisa baca nggak, Bang John? Nih lihat nih. Kapan kalian bisa cerdasnya? Dunia terus kamu yang memberitakan kematian Tuhan. Ayo. Itu Tuhan yang mati John. Emang lu bisa baca, lu bisa baca. Original teksnya apa Kores? Aduh, itu udah 11.26 tuh yang mana ya? Korintus atau apa ya? Lupa 11:26 Kores. Apa? Iya 11.26 tuh apa? 1 Korintus. 1 Korintus. Yo, 11. Ya kan 1 Korintus. Ayo, suruh baca itu si John tuh, tulisan bahasa Yunani tuh. Emang bisa baca John, Yunani John. Original ya. Iya, apa yang mana? Itu apa? Yang Syria atau yang mana nih? Kurios apa Theos yang Kurios lah, apalagi dong. Oh, berarti kurios itu artinya Yesus.
Aduh. Oh, yang ngertiin siapa lagi ini? Apa banget sama artinya? Kurios Yesus katanya. Iya, kurios itu Yesus. Oh, jadi Bunda Maria melahirkan Kurios. Jadi Bunda Maria melahirkan Kurios. Mau gineste katos kago. Makanya aku bilang, Yesus Maria melahirkan. Dengerin dulu, dengerin John, dengerin. Kores baca originalnya nih. 1 Korintus 11:26 kan? Oh, ini 11:1. Yo, 11:26. 11. John. Iya, dia baca aja lah kok. Ngoci banget sih. Kamu bisa baca, John? Ya baca aja lah. Kalau nggak Muhammad aja nggak bisa baca, nggak repot kok. Jadi John nggak bisa baca ya? Iya, Muhammad aja nggak bisa baca, nggak peduli. Nggak bisa baca tapi nggak idiot, bre. Iya. Dia. Kores, bacain. Nah, ini. Berarti dari sini hosakis gar ean stay as often as for if you may eat, sebagaimana seseringnya kamu makan ton arton, kamu makan roti, tauton kaito protorion, dan cawan pinete, kaito poterion pinete, dan cawan yang kamu minum, ton tanaton to kirio. Kok banyak tonnya sih? Jadi ton tanaton to kirio kata ngelete ya. The death of the Lord you proclaim. Nah, ketika kamu makan roti dan kamu minum cawan ini, maka kamu harus memberitakan kematian Kyrios, kematian Tuhan. Mau kemana lagi, bre? Berarti bukan Theos ya yang dimaksud di sana, Krios kan? Krios itu. Memang kita dari tadi bahas Tuhan di sini, bre. Makanya saya bilang Krios itu merujuk ke Yesus. Enggak, ini Tuhan bisa mati nggak? Itu aja intinya. Ya kalau kau bilang Tuhan Yesus, benar. Jadi Tuhan Yesus mati? Ya udah, gitu. Tuhan Yesus mati. Akhirnya melembek juga dia mau nerima. Bentar lagi diganti tuh, bukan teologi, kiriologi. Jadi Tuhan Yesus, jadi diputuskan. Sebentar, diputuskan dulu, dengerin dulu. Bentar, Abang Hadi bentar. Ini Noni kan Noni tak ada tanda salibnya, dia bilang Kores naikkan Kristen satu lagi, jangan keroyokan. Posisinya nggak ada lagi yang mau naik. Mungkin Noni aja kali naik ya. Noni silahkan naik. Ya Bang Andi silahkan dilanjut. Gantian sama saya nggak? Saya aja. Gini John. Sama siapa? John dengerin Ani turun juga nggak apa-apa. Ani turun juga nggak apa-apa. Sama saya aja. Iya. Bang Fortun kan bisa. Ya, kita naikin dulu Noni. Bisa itu. Bang Fortun soalnya bisa screen nanti. Aku aja yang turun nggak apa-apa. Jangan Hendy itu murid saya, biarkan aja di atas. Saya sayang Hendy. Murid saya. Dia sayang sama aku katanya. Iya. John emosi itu. Balas kebubukin Bang. Enggak, dia mah murid saya tiap malam gue edukasi dia. Iya. John. Oh, Hendy. Waktu Yesus jadi tukang kayu keringetan nggak? Oh, aku baru tahu tuh Yesus jadi tukang kayu. Oh, Yesus nggak pernah jadi tukang kayu ya? Nggak tahu, aku baru tahu aku dari kamu. Oh, jadi Yesus tukang kayu apa bukan? Nggak tahu aku, makanya tolong ditunjukin ayatnya. Mungkin saya lupa bacanya. Iya. Masa si John nggak percaya? Makanya tolong dibaca. Mana si Noni nggak ada? Dia pasti ada lupanya. Markus 6 ayat 3 tuh dibaca. Kalau Yesus pernah menjadi tukang kayu. Noni malah cabut dia. Masa si John? Iya. Noni gaji lu. Markus 13. Markus 6. Markus 6 ayat 3. Markus 13 juga 55. Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah Maria itu ibunya? Itu John. Tukang kayu, John. Anak tukang kayu. Iya, anak tukang kayu. Kau bilang dia tukang kayu, bukan anak tukang kayu. Kau nanya tadi apa? Markus berapa, Dek? Sebentar. Tukang kayu. Markus 6. Markus 6 3 ya? Iya.